Jules Koundé. So he is going to be offside. I'm not sure why they're still looking at it. still waiting. Manajer Arsenal, Mikel Arteta mengomentari kekalahan timnya atas Aston Villa. Ia menyebut bahwa kekalahan ini bukan dikarenakan absennya dua pilar pertahanan mereka, William Saliba dan Gabriel Magalhaes. Arsenal baru saja pulang dari Villa Park. Mereka menantang sang tuan rumah, Aston Villa, di pertandingan pekan ke-15 IPL musim 2025-2026. Di laga ini, catatan 18 laga tanpa kekalahan Arsenal musim ini resmi berakhir. The Villains mampu mengalahkan tim asal London Utara itu dengan skor tipis 2-1 di laga ini. Memang di laga ini, beberapa pemain inti Arsenal mengalami cedera, salah duanya adalah duet bek tengah mereka William Saliba dan Gabriel Magalhaes. Namun Arteta enggan menggunakan cedera sebagai alasan mereka kalah. Manchester City tampil dominan saat menekuk Sunderland dengan skor 3-0 dalam lanjutan Premier League 2025-2026. Pertandingan ini berlangsung di Etihad Stadium, Sabtu, 6 Desember 2025, malam waktu Indonesia Barat. Gol pembuka lahir dari Ruben Dias pada menit ke-31, disusul Joshua Gvardiol memanfaatkan tendangan sudut pada menit ke-35. Phil Foden menutup pesta gol City pada menit ke-65 dengan sundulan sempurna di kotak penalti. Kemenangan ini membuat Manchester City menempati posisi kedua klasemen dengan 31 poin, hanya tertinggal 2 angka dari Arsenal di puncak. Sementara Sunderland tetap di posisi ke-7 dengan 23 poin, gagal menipiskan jarak dengan zona atas. Klub Premier League, Chelsea kembali gagal meraih kemenangan. Berhadapan dengan Bournemouth, The Blues hanya mampu bermain imbang dengan skor 0-0. Di laga ini, Bournemouth sebenarnya sempat mencetak gol cepat, namun VAR menganulir gol tersebut. Alhasil hingga akhir laga, skor sama kuat 0-0. Berkat hasil ini, Chelsea tertahan di peringkat 4 klasemen sementara IPL dengan raihan 25 poin. Sementara hasil imbang ini membawa Bournemouth naik ke peringkat ke-13 dengan raihan 20 poin. Liverpool hanya bisa bermain imbang dengan skor 3-3 kala bermain di markas Leeds United di Elland Road, Minggu, 7 Desember 2025. Laga Leeds United versus Liverpool ini adalah laga pekan ke-15 Liga Inggris 2025-2026. Pertandingan ini awalnya berjalan dengan alot. Baru di babak kedua, gol demi gol tercipta. Gol-gol Leeds dicetak Dominic Calvert-Lewin, Anton Stach, dan Ao Tanaka. Sementara gol-gol Liverpool dihasilkan Hugo Ekitike, 2 gol, plus Dominic Szoboszlai. Liverpool pun gagal mendekat ke zona 4 besar Liga Inggris. Mereka kini masih di posisi 8 klasemen Liga Inggris dengan koleksi 23 poin dari 8 laga. Duel sengit VfB Stuttgart versus Bayern Munchen akan memanaskan Bundesliga pekan ini. Laga akbar tersebut digelar di MHP Arena, Sabtu, 6 Desember 2025, malam WIB mulai pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Tuan rumah sedang dalam kondisi pincang jelang laga krusial ini. Badai cedera menghantam skuad asuhan Sebastian Hoeneß di momen yang kurang tepat. Meski begitu, The Swabians punya semangat juang tinggi untuk menjegal sang juara bertahan. Mereka ingin menutup tahun dengan hasil manis di kandang sendiri. Di sisi lain, Bayern Munchen datang dengan reputasi menakutkan di lini depan. Namun, lini pertahanan Vincent Kompany belakangan ini sedang bocor halus. Inter Milan pesta gol 4-0 ke gawang Como di pekan ke-14 Serie A 2025-2026 di Giuseppe Meazza, Minggu, 7 Desember 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Inter tampil efektif di pertandingan ini. Padahal Como sendiri merepotkan mereka dengan mendominasi penguasaan bola. Inter membuka pesta golnya melalui aksi Lautaro Martinez. Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu, dan Carlos Augusto kemudian ikut mencatatkan namanya di papan skor. Inter kini naik ke pucuk klasemen sementara Liga Italia dengan menggusur AC Milan. Mereka sekarang mengemas 30 poin dari 14 pertandingan. Barcelona meraih kemenangan besar di Hornada ke-15 La Liga musim 2025-2026. Berhadapan dengan tim kuda hitam Spanyol, Real Betis, El Blaugrana mampu menang meyakinkan dengan skor 3-5. Real Betis sempat unggul lebih dahulu berkat gol Antony. Namun Barcelona membalas dengan hat-trick Ferran Torres dan masing-masing 1 gol dari Ronny Bargi dan Lamine Yamal. Diego Llorente dan Chucho Hernandez berhasil memperkecil kedudukan di akhir babak kedua.
Berkat tambahan 3 poin ini, Barcelona kokoh di puncak klasemen La Liga dengan raihan 40 poin. Sementara kekalahan ini membuat Real Betis tertahan di peringkat kelima dengan raihan 24 poin. Kylian Mbappe berpeluang besar menorehkan prestasi bersejarah bersama Real Madrid pada musim ini. Penyerang asal Prancis itu berada di jalur yang tepat untuk memecahkan rekor gol satu tahun kalender milik Cristiano Ronaldo. Mbappe telah mencetak 55 gol sepanjang tahun 2025 dari seluruh ajang kompetisi. Ia kini hanya terpaut 4 gol dari rekor 59 gol yang dicetak Ronaldo pada 2013. Performa luar biasa Mbappe terus berlanjut dalam beberapa pekan terakhir. Ia baru saja mencetak 2 gol dan 1 assist saat Real Madrid menang 3-0 atas Athletic Club. Real Madrid juga tengah memburu puncak klasemen La Liga dari tangan Barcelona. Laga melawan Celta Vigo pada akhir pekan ini menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan Mbappe menuju rekor tersebut. Arsenal sedang diliputi kekhawatiran setelah Christian Mosquera mengalami cedera yang cukup serius. Pelatih Mikel Arteta menyebut kondisi sang pemain sebagai cedera yang rumit. Bek muda asal Spanyol itu mengalami insiden saat pertandingan tengah pekan melawan Brentford. Ia harus ditarik keluar setelah mendarat dengan posisi yang kurang sempurna usai duel udara. Kehilangan Mosquera menjadi pukulan bagi Arsenal yang sedang menghadapi jadwal padat. Situasi ini terjadi ketika beberapa pemain inti sebelumnya juga mengalami masalah kebugaran. Kondisi tersebut membuat Arteta harus menyiapkan banyak skenario untuk sektor pertahanan. Arsenal pun kini menunggu perkembangan terbaru dari hasil pemeriksaan medis. Salah satu nama yang mencuat dalam daftar incaran Milan adalah Jai Itzes, bek tengah Sassuolo yang juga membela timnas Indonesia. Laporan dari calciomercato.com menyebutkan bahwa Milan mempertimbangkan Itzes sebagai opsi serius untuk memperkuat barisan belakang. Dua alasan utama membuatnya menarik, profil fisik dan kecakapannya membaca permainan. Itzes, yang memiliki tinggi 1,90 meter, dikenal kuat dalam duel udara. Tak hanya itu, ia juga piawai menguasai bola dan mampu bermain dalam berbagai struktur pertahanan. Ia bisa tampil sebagai bek tengah, berduet dalam formasi 4 bek, hingga menjadi bagian dari 3 bek. Fleksibilitas ini dinilai cocok dengan kebutuhan Milan saat ini. Pertandingan pembuka timnas Indonesia U22 akan berlangsung pada Minggu 8 Desember melawan Filipina di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai. Duel berikutnya dijadwalkan pada 12 Desember 2025 menghadapi Myanmar. Indra Syafri juga membeberkan kondisi Marcelino Ferdinand. Pemain berumur 21 tahun itu batal bergabung dengan timnas Indonesia U22 lantaran cedera. Kondisi terakhir Marcelino cedera, dan kami memutuskan untuk memikirkan masa depannya. Kami sepakat Marcelino tidak bergabung dan lebih baik fokus pemulihan terlebih dahulu, tutur Indra Syafri. Sebagai penggantinya, Indra Syafri memanggil Rifki Ray dari Persik Kediri. Pemain berumur 21 tahun itu telah bergabung dalam sesi latihan untuk menyesuaikan diri dengan strategi tim. Timnas Indonesia U22 memasuki tahap akhir persiapan menjelang cabang olahraga sepak bola SEA Games 2025 Thailand. Seluruh agenda latihan dipastikan berjalan sesuai rencana setelah Garuda Muda full tim. Pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Syafri menyatakan bahwa seluruh pemain yang dipanggil telah berkumpul di pemusatan latihan. Ia memastikan komposisi Garuda Muda sudah memenuhi dengan total 23 pemain. Per hari ini, skuad kami sudah lengkap, 23 pemain sesuai regulasi. Kami berada di training camp dan akan bergerak ke Chiang Mai pada tanggal 6 siang, ujar Indra Syafri. Para pemain siap bertanding pada laga pertama tanggal 8 dan laga kedua tanggal 12, katanya menambahkan.